serta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Tetap dengan hati yang gembira, walaupun di lokasi yang terpisah di rumah Bapak Ibu sendiri-sendiri, dan dengan suasana duka dan keprihatinan yang mendalam, yang tak menentu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 di dunia ini. Marilah kita mulai ibadah pada hari suci Tuhan dengan hati yang siap diperbaharui, seperti yang diucapkan sang pemazmur demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Ya dan amin, Tuhan Allah pasti hadir di gereja Tuhan dan di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Allah hadir. Kita nyanyikan dengan senyum, Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Mari bersama-sama kita laksanakan ibadah pada hari ini dengan kita mengambil saat teduh dan kita di dalam hati masing-masing menyatakan pengakuan kita yang demikian. Ibadah pada hari ini, Minggu Paskah yang kedua, kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, Sang Penyelamat kehidupan, dan Sang Pemelihara kehidupan. Salam damai dari Tuhan Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita, kiranya ada pada sidang jemaat sekalian. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita bertemu di rumah kita masing-masing dalam persekutuan peribadahan adalah karena berkat iman kita akan kebangkitan Yesus. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan. Tetapi terlebih pada masa Paskah ini, iman dapat membuat seorang mampu berkarya besar. Iman memberi arti hidup kita. Namun iman sendiri sering peka dan mudah hancur berantakan. Maka marilah kita senantiasa menggali lebih dalam dan melalui kesaksian orang lain, terlebih kesaksian hidup Kristus sendiri, berusaha untuk berkembang dan menghayatinya secara lebih mendalam. Hari ini kita seperti para murid seminggu sesudah Paskah mendapat kunjungan Kristus di tengah-tengah kita. Seperti mereka pun kita mendapat tugas untuk menghayati iman atas kebangkitan Kristus. Mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 bait pertama dan yang kedua. Dikaulah abadi, jaya
Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudaraku warga jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menundukkan hati, jiwa, dan kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan kita menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kehadiran Kristus adalah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita sambut kehadiran Kristus, kematian dan kebangkitannya dengan kita menyerahkan dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi yang penuh kasih, izinkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan sujud menyembah-Mu, Allah yang penuh dengan pemuliaan. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam perbuatan, pikiran, dan perkataan. Kami telah berdosa dan hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja seluruh dosa-dosa kami telah Kau hapuskan. Sebab kami percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Dia datang ke dunia untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh kasih karunia-Nya, kematiannya di kayu salib, kami dapat memanggilnya Bapa. Tuhan, Engkau sungguh penuh kuasa dan kasih. Engkau menyelamatkan kota Niniwe dan menyelamatkan seluruh penduduknya saat mereka semua mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, tidak mudah marah dan penuh kasih dan kebaikan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus dan berharga. Kuduskanlah kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih, dan memuji kekudusan-Mu dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan dan renungan hati kami ya Tuhan, karena Engkau adalah gunung batu dan penebus kami. Ampunilah kami dan berkati dengan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu dan sukacita-Mu. Berkatilah juga seluruh keluarga kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, kepada setiap kita yang menyesali segala kelemahan dan kekurangannya, mari kita bersama-sama mendengarkan berita sukacita keselamatan yang demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Demikian berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 202, bait yang pertama dan yang kedua. Maut sudah menyerang, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Namun demikian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menghadap pada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji syukur Tuhan Bapa surga, di dalam kondisi yang memprihatinkan di dunia ini Tuhan Bapa surga, dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan Bapa surga, tentunya ada perasaan keprihatinan dan juga ada perasaan duka Tuhan. Tapi Engkau yang setia Tuhan kepada jemaat-Mu pada hari ini, masih berkenan untuk hadir mewartakan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui bacaan dan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta nanti, kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak manusia, sehingga setelah kami merenungkan semuanya dengan pimpinan Roh Kudus, Engkau memperbaharui hati kami, dan Engkau juga berkenan memperbaharui kehidupan kami. Harapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu
dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom, saudara-saudara, seluruh warga jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat Paskah, damai dan berkat Paskah kiranya senantiasa ada pada kita semua. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah Paskah yang kedua atau Minggu Paskah yang kedua yang disebut dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Dan renungan pada hari ini saya beri judul Mencari Bukti atau Menjadi Bukti. Mencari bukti atau menjadi bukti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paskah kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas maut, kisah kubur kosong adalah jantung iman Kristen, dasar dan fondasi kekristenan. Semua yang kita hayati sebagai orang Kristen, jikalau tidak didasarkan atas Paskah atau kebangkitan Kristus, semuanya itu akan sia-sia. Karena itu sungguh tepat jikalau Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, Paskah iman akan kebangkitan Kristus itu adalah fondasi dasar dari seluruh bangunan kepercayaan dan kehidupan kita orang Kristen. Sumber kehidupan orang Kristen baik di masa kini maupun juga di masa yang akan datang, semuanya berdasarkan atas kemenangan Kristus atas maut, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, karena kebangkitan itu adalah fondasi dasar dalam hidup orang Kristen, maka di dalam perjalanannya banyak sekali serangan, hantaman, ujian, pertanyaan, kritikan terhadap iman akan kebangkitan Kristus. Karena kekristenan didasarkan atas Yesus yang bangkit atas kuasa maut, maka itu menjadi sasaran tembak dari orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Siapa saja saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan? Di dalam bacaan kita melihat orang yang paling dekat dengan Tuhan, murid yang selalu menyertai Yesus, Thomas. Di dalam bacaan kita dikatakan, sebelum aku mencucukkan jariku dan sebelum memasukkan tangannya ke dalam lambung, artinya jikalau tidak melihat secara langsung dan mengalami secara nyata kebangkitan Yesus, bertemu muka, maka Thomas tidak akan percaya.
Kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Thomas yang setiap saat ketemu, setiap waktu ketemu dan berjumpa, bincang-bincang, bertemu secara langsung, sulit percaya. Dia masih minta bukti tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang terkasih, adalah komunitas orang Kristen perdana. Ada banyak orang Kristen yang pada saat itu hidup pada awal-awal gereja, pada zaman Rasul Paulus memberitakan Injil, tapi juga ada orang yang meskipun dia Kristen, tapi dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Siapa, saudara-saudara? Yaitu komunitas iman di Korintus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12, di sana dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu ada banyak orang yang masih meragukan tentang kebangkitan Yesus, termasuk orang Kristen sendiri. Sehingga di dalam kitab 1 Korintus pasal yang 15, Paulus menegaskan kembali bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman dan percaya akan Kristus itu akan menjadi sia-sia. Berganti waktu, berganti abad, di era modern ini pun juga masih banyak orang yang menggunakan teori-teori untuk menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Ya. Yang terbaru, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada teori yang memanfaatkan teori psikososial, yaitu teori disonansi kognitif. Waduh, Pak Pendeta, ini omongannya kok susah-susah ya. Disonansi kognitif, apa itu artinya? Ya, teori ini adalah teori yang berangkat dari teori psikososial yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus Kristus tidak bangkit karena Yesus itu Mesias yang gagal. Murid-murid menjadi berubah sikap, menjadi militan dan semangat karena dia mengalami disonansi kognitif atau ketidaknyamanan pikiran, sehingga berubah sikap menjadi lebih semangat supaya kehadirannya itu diterima, pemikirannya diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau mereka baik, kalau mereka semangat, kalau mereka menjadi kelompok minoritas yang berdampak, itu karena mereka mengalami disonansi kognitif dan berupaya menyeimbangkan apa yang ada di dalam pikirannya dengan kenyataan, sehingga mereka menjadi kelompok yang militan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua adalah teori-teori yang ingin merasionalkan agama, yang sebenarnya memang agama itu melampaui rasio. Ya, memang agama itu dalam arti tertentu memang tetap menggunakan rasio dan akal budi. Tetapi pada dirinya agama itu melampaui rasio akal dan pikiran kita. Bukankah kehidupan ini juga susah dicerna oleh akal? Seluruh jagat raya ini susah dimengerti oleh akal. Melampaui akal dan pikiran manusia. Termasuk dengan kebangkitan Yesus yang melampaui akal manusia. Itu adalah misteri iman. Dan secara iman kita mengatakan bahwa itu semua adalah fakta sejarah dan juga sekaligus fakta iman. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita merayakan Paskah, pada minggu yang kedua ini kita ditantang. Bukan kita untuk mencari bukti akan kebangkitan Yesus, tapi bersediakah kita menjadi alat bukti bagi kebangkitan Yesus? Gereja kita menjadi alat bukti akan kebangkitan Yesus. Keluarga kita itu menjadi alat bukti dari kebangkitan Yesus. Dan komunitas kita, dimanapun kita berada, kita menjadi alat bukti dari kebangkitan
Yesus Kristus. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit, gereja yang kecil yang dimulai dari 12 orang dengan berbagai macam hantaman, tekanan, ancaman, baik secara mental maupun kekerasan fisik, dia tetap dapat menjadi alat bukti dari kebangkitan Yesus. Dan pada akhirnya kekristenan memiliki arti dan memiliki makna hingga dengan saat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua merupakan panggilan kita sebagai orang percaya, supaya kita menjadi alat bukti bagi kebangkitan Yesus, sebagaimana yang disaksikan oleh jemaat Kristen yang mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, di sana dikatakan bahwa jemaat Kristen begitu hidup, begitu menghayati akan kebangkitan Kristus. Meskipun mereka mengalami ancaman dan terpaan, tapi mereka tetap solid, mereka tetap bersatu, mereka tetap beribadah di rumah masing-masing, mereka memecahkan roti bersama, mereka memuji Allah, mereka belajar firman Tuhan, mereka memiliki kelompok yang penuh dengan gairah dan penuh dengan vitalitas, sehingga mereka menjadi kelompok yang mandek, bukan menjadi kelompok yang mandek, tapi mereka menjadi kelompok yang berkembang. Mereka menjadi terang, mereka disukai semua orang, dan mereka pada akhirnya menjadi berkat bagi semua orang pada saat itu. Bukan karena apa, tetapi karena didasarkan atas kebangkitan Yesus yang menerangi dan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita untuk menjadi bukti akan kebangkitan Yesus tentunya terus ada dan terus kita kembangkan dalam kehidupan kita, termasuk pada saat-saat sekarang ini, ketika wabah pandemi ini begitu luar biasa menghantam semua orang seluruh dunia. Gereja tidak kehilangan semangatnya untuk terus menyatakan kasih, kuasa, dan kemenangan Yesus yang telah bangkit. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa menyatakan diri sebagai umat yang menjadi bukti akan kebangkitan Yesus jikalau kita tetap berpengharapan, tetap bersemangat di dalam hidup ini. Meskipun gereja tidak ada ibadah seperti biasanya, tapi kita tetap beribadah, kita tetap bersekutu, kita tetap bersama berdoa. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, kita semua meskipun tidak datang ke Kombes 66 atau ke Tebel, tapi kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Tentunya ini kita sambut dengan gembira. Ya. Coba kita bayangkan jikalau pandemi ini belum ada teknologi seperti sekarang, mungkin juga agak susah, ya. Atau bisa, tetapi tidak menyatukan karena belum ada perkembangan teknologi. Karena itu, mari kita tetap beribadah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kalau kita beribadah, ya, mari kita bangun suasananya seperti di gereja, ya. Kita mandi dulu, kita berpakaian yang rapi, ya. Kita datang dengan penuh semangat dan ceria, ya. Tapi karena di rumah boleh tidak pakai sepatu, ya. Boleh tidak pakai sepatu. Tapi cara kita beribadah seperti kalau kita beribadah di gereja pada saat hari Minggu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga tetap menyatakan kebaikan kita. Gereja mula-mula hidup dalam kuasa kebangkitan karena mereka mau berbagi kasih. Gereja kita di tengah-tengah pandemi ini juga tetap menyatakan kebaikan. Panitia Paskah sudah menata demikian baik kegiatan-kegiatan sosial bagi mereka yang terdampak, termasuk juga kita bekerja sama dengan Lintas Iman
lintas agama yang tergabung dalam FKUB, kita juga menyatakan kebaikan kepada semua orang. Dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia beberapa waktu yang lalu ketika konferensi pers di BNPB di Jakarta memberikan tantangan yang begitu mengagetkan kepada kita sekalian, dan sebenarnya itu sudah dilakukan gereja berabad-abad lampau ketika gereja menghadapi suasana seperti ini, pandemi, yaitu ajakan bagaimana gereja dipakai sebagai tempat karantina bagi orang-orang yang terkena COVID-19. Gimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Cobi penjenengan pikirkan, rasakan tantangan PG ini bisa enggak kita lakukan di gereja kita? Memang tidak mudah dan tidak gampang, tapi itu tantangan yang mengusik gereja supaya terus menyatakan kebangkitan Yesus dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dan kebangkitan Tuhan dengan hidup yang penuh syukur dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam agenda gereja di bulan Mei sudah juga ditata oleh panitia, kita akan mengadakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh. Mungkin ini sesuatu yang sulit diterima, mungkin sulit diterima. Bagaimana mungkin di tengah-tengah pandemi kok masih ada unduh-unduh? Bagaimana mungkin di tengah-tengah krisis yang terjadi kok masih ada unduh-unduh? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semuanya sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa ingat bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit, telah menang. Tentunya tetap memberi kekuatan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, karena Kristus sudah bangkit dan kita ingin menjadi bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita tidak berlelah mencari bukti kebangkitan Yesus, tapi mari kita berlelah-lelah menjadi bukti akan kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama dengan gereja sepanjang abad, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun kita patut untuk mengucap syukur. Pada saat ini, marilah kita mengucap syukur dengan
kita wujudkan dalam persembahan. Dalam kita mempersembahkan, kita dasari dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 2 yang demikian bunyinya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita kumpulkan persembahan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama dan yang kedua. Ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surga malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur bahwa kami tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menaikkan doa syukur dan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan yang terhimpun, baik persembahan minggu, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain, Tuhan berkati supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa, biarlah Tuhan memberkati supaya hati kami melimpah dengan syukur dan para pengelola persembahan dapat menata persembahan ini sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaatmu Gereja Kristen Jawiwitan Jemaat Sidoarjo. Tuhan kiranya memberkati supaya
perjalanan kehidupan gerejamu senantiasa Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Dalam hal pembangunan, baik pembangunan rohani, pembangunan gedung, dan pembangunan legalitas, Tuhan berikan tuntunan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami mengingat akan saudara kami seperti Ibu Abdullah, Ibu Reni, Bapak Supeno, Bapak dan Ibu Bejo Santoso, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama para adiuswo yang di tengah-tengah pandemi ini memiliki kerentanan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, menjagai mereka, saudara-saudara kami ini dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Paskah dan juga persiapan kegiatan unduh-unduh di bulan Mei. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati sehingga kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati agar kami semua segera dibebaskan dari pandemi ini, dan Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, ketahanan kepada saudara kami, para petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan keselamatan. Berkati kondisi ekonomi bangsa di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Biarlah kami semua tetap tegak berdiri, survive, dan kami mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan yang saling meringankan, saling membantu, saling memberi jalan keluar, sehingga kami dapat menanggung bergotong royong akan semua yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Saudaraku, mari kita bersama-sama undur dari peribadahan kita dan kita memasuki kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Karena seluruh kehidupan kita adalah peribadahan dan bakti kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Marilah kita masuk dalam kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera dan tetap menjadi saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Puji syukur ibadah Minggu Gereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Sidoarjo telah usai. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali kepada aktivitas kita sehari-hari di rumah saja, bekerja maupun belajar, dengan hati yang telah diperbarui dan dengan harapan kehidupan kita segera diperbarui berakhirnya pandemi COVID-19. Amin. Terima kasih. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu